Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Tentunya Timnas Indonesia dalam pertandingan ini di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini adalah bagaimana Timnas Indonesia selalu menyiapkan dirinya untuk bermentas di atas lapangan yang sudah stadionnya standar regional, yaitu seperti sekelas Eropa. Bagaimana tidak dalam pernyataan dari Coach Justin itu seolah-olah mengkritik dari pertandingan sebelumnya yang menggelar di Gbk bahwa rumput Gbk itu tidak bagus dan saat ini Gbk sudah siap untuk memanjakan para kaki-kaki dari para pemain. Dan sahabat-sahabat Garuda, siapa sangka dalam bulan ini, bulan November adalah pertandingan yang cukup pesat dan jadwalnya adalah padat bagi Timnas Indonesia baik di level umur dan juga level senior, dan juga level putri dan juga level futsal ya. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dijadwalkan bahwa selain dari kualifikasi Piala Dunia, untuk level senior ini adalah Timnas Indonesia harus berhadapan dengan yang namanya Piala AFF. Namun ada yang mengatakan Piala AFF ini adalah penting bagi Timnas Indonesia untuk memastikan dirinya sebagai Timnas Indonesia yang katanya adalah Raja ASEAN. Karena sejauh ini kata mereka adalah Piala ASEAN ini, Piala AFF belum didapatkan oleh Timnas Indonesia. Atau bahkan kita mengaca kepada Australia yang di level seniornya tidak bermentas untuk di Piala AFF. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Seperti apa penjelasan dan juga pernyataannya? Mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Menjadi sorotan bagi para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. AFF Desember nanti, STY juga sudah resmi akan menangani tim, tapi targetnya masih belum ditentukan nih. Kalau menurut Mas Haryo, realistically speaking, chance dari Indonesia di AFF sendiri bagaimana? Ya tergantung komposisi ya. Komposisi pemainnya yang dulu nih. bakal dimainkan, yang siapa yang pemain-pemain abroad yang mungkin akan dipanggil apa enggak, itu mungkin akan memberikan impact yang berbeda ketika ada mereka dan tidak ada mereka gitu. Kalau gue pribadi sih gue pengen banget kita juara ya. Maksudnya pasti. orang udah bilang kita naik kelas segala macem, itu kan gue selalu bilang validasinya ketika kita menjadi jagoan ASEAN tuh apa kan? Pasti kan rentetan lo pernah memang menjadi juara gitu di trofi ASEAN yang gitu. dimiliki. Betul. Ya. Sekarang memang level timnas kita sedang di atas, mengalami pelonjakan yang luar biasa gitu. Tapi untuk mengklaim diri kita sebagai Raja ASEAN tanpa mempunyai mahkotanya di ASEAN itu kok masih mengganjel ya. Kalau di gua tuh melihatnya seperti itu gitu. Kita bisa berkaca pada Thailand, mereka pernah juga kok masuk ke round 3. Vietnam pernah juga kok masuk ke round 3. Tapi label mereka sebagai Raja ASEAN itu dengan begitu banyaknya trofi mereka di level ASEAN, di level SEA Games, pokoknya di level regional. Dan Vietnam pun pernah merasakan itu. Jadi mentang-mentang kita sudah di peringkat di round 3 bukan berarti kita jadi lebih baik dari Vietnam, kita lagi lebih baik dari Thailand. Ayo dong kita buktikan, kita berkompetisi yang sejak tahun 90-an kita berkompetisi di sini kok nggak pernah menjadi juara nih. Nah ini mungkin momentum untuk sekalian nih ngasih tahu ke Thailand, ngasih tahu ke Vietnam bahwa iya raja baru ASEAN tuh kita gitu. Dan kita alangkah baiknya kalau kita bisa mendapatkan trofi di AFF. Ya, tapi yang bikin galau juga ini banyak banget aku baca komen-komen orang tuh mempertanyakan akankah STY fokus sama pemain-pemain yang saat ini main di Liga 1 meskipun Liga 1 juga terus bergulir gitu kan, berarti kan kompetisi terus berjalan, atau apakah mereka akan jalan akhirnya dengan timnas U23 memaksimalkan pemain yang main di luar negeri juga gitu. Kira-kira pilihan terbaik saat ini seperti apa? Aku ke Mas Firsi dulu deh. Iya, kalau kita lihat memang kita perlu prestasi sih untuk membuktikan itu. Gue setuju juga bagi Mas Aryo, karena kita nggak bisa dibilang level kita Asia tanpa kita menaklukkan dulu Asia Tenggara. Di mana-mana semua pasti ada tahapannya ya. Bahkan kita ngomong kompetisi yang Singapura aja udah pernah jadi juara 4 kali. Malaysia sekali, yaitu ngalahin kita. Maksudnya kita ada history di turnamen ini yang perlu kita luruskan dengan segera. Dalam artian bahwa ya kita pernah sakit hati banget lah di final 97, di final 2010. Sekarang saatnya untuk balas dendam kekalahan-kekalahan itu dengan performa
yang luar biasa dari timnas kita yang dibilang lagi naik ini. Apakah itu naiknya karena pemain-pemain diaspora saja? Kayaknya enggak, karena ada kontribusi dari pemain-pemain lokal kita pasti ya, pemain-pemain domestik, pemain-pemain yang main di Asia atau pemain-pemain yang main dari Asia aja. Karena saya percaya Ricky Kambuaya, Ramadan, Dimas, Hernando itu mereka layak dapat kesempatan terus dibagi timnas gitu, dan untuk memberikan para pemain diaspora ini juga pemain yang akan selalu push mereka di setiap posisi, karena itu yang juga coach Shin inginkan, pemain-pemain yang akan terus memberikan tekanan bagi satu sama lain untuk bersaing di posisi mereka. Jadi nggak ada yang otomatis jadi starter. Ketika ngobrol sama Sandy Walsh, dia juga cerita itu bahwa nggak ada pemain di timnas yang memang otomatis jadi starter, karena jangan ada yang ngerasa aman, karena emang kita lagi bikin layer-layer para pemain yang makin tebel nih, dan dengan adanya Piala AFF ini ya kesempatan kita untuk buktiin ya apakah itu pemain layer kita yang kedua bisa apa enggak nih untuk nembus level utama, karena kita perlu cari penyerang yang house goal, bisa enggak Ramadan dan Dimas dan Hoki terutama untuk mewujudkan apa yang mereka bisa lakukan. Kalau kita lihat kan emang gol-golnya Ramadan, golnya Dimas itu kan memang levelnya lawan Nepal, Curaçao dan lain-lain ya. Tunjukkan apa yang mereka bisa lakukan itu di laga-laga melawan negara-negara tetangga yang mereka masing-masing juga punya masalah sendiri-sendiri. Si Thailand dan Vietnam itu juga lagi nggak baik-baik aja. Vietnam sejak ditinggal Trozier hancur berantakan. Thailand juga masih dalam proses rebuild yang masih terus dilakukan. Malaysia lebih parah lagi. Terlebih lagi. jadi sekarang lah ini buktikan bahwa ya kita lagi punya timnas yang lagi naik. Mas Ari udah bilang peringkat ranking kita naik terus, tapi kalau nggak menang di AFF ini kok kayaknya kita punya beban masa lalu yang harus kita putihkan sih kalau gue bilang. Nih, aku belum nanya dia udah menghela napas nih. Gimana? Enggak, kalau gue sebenarnya tadi di awal bagus banget Mas Haryo bilang bahwa tergantung skuadnya. Itu sebenarnya kita kalau kita mengelaborasi kalimat Mas Haryo tadi sebenarnya udah cukup, bahwa kita nggak bisa terlalu banyak bicara soal peluang kita di AFF sebelum kita tahu yang diturunkan materinya seperti apa nih. Masalahnya kalau kita pakai skuad utama yang bisa main, kayaknya berat untuk klub-klub melepas pemainnya untuk untuk bukan kalender FIFA matchday gitu. Sementara kalau untuk kita pakai U23, ya berarti jelas bahwa menjadikan ajang AFF ini sebagai ya udah kesempatan para pemain muda kita untuk di kompetisi resmi gitu. Karena AFF pun kan sekarang sudah dihitung ya udah menjadi walaupun dengan koefisien yang beda dibandingkan dengan official FIFA Matchday. Seperti biasa kalau official FIFA Matchday itu kalau nggak salah koefisiennya +3, sekarang +2 atau 2,5. Jadi walaupun di AFF perhitungannya ada, dan itu bisa mengatrol peringkat kita di FIFA, walaupun lawan kita kan memang ASEAN juga nggak begitu tinggi juga di peringkat FIFA. Artinya bahwa ya ini bukan pertandingan yang harus dilepas, cuman kayak Firzi bilang tadi juga bahwa dengan materi pemain yang kita punya, siapa Dimas Derajat, kita punya Hoki, mungkin nggak dilepas. Tapi kalau dilepas dan bisa main di AFF ini, udah lu jadikan dong, lu bisa menghadapi Curaçao, menghadapi tim-tim seperti itu bikin gol, ya lu lanjutkan di tim-tim yang ya ini kan regional kita deket nih, sepantasnya lu bisa memberikan lebih, bahwa lu nggak kalah dibandingkan Rafa Strike, lu nggak kalah dibandingkan dengan Urat Mangun. Ini ada kompetisi di mana kompetitor lu di timnas senior nggak main nih, lu kalaupun dimainkan ya lagi-lagi kalaupun dimainkan yang menunjukkan, tapi kalau dimainkannya U23 ya udah emang ini menjadikan ajang untuk development pemain kita dari U23 ke senior. Jadi buat gue masih nunggu, gue juga kayak Mas Haryo masih nunggu siapa dan apa aja materi yang diturunkan untuk STY di AFF nanti. Kalau dari Liga 1 sih kan sebelum liga dimulai kan Pak Rektor kan minta semua klub kan tanda tangan ya untuk akan melepas pemain kapanpun dibutuhkan. Saat dipanggil timnas. Iya, dipanggil timnas, mau FIFA Matchday mau enggak, itu wajib untuk melepas. Itu kan emang ada MOU-nya lah seperti itu gitu. Jadi ya semoga yang di klub-klub yang terbaik juga ya bisa turun. Ya tadi udah disebutin Firzi lah untuk striker ya pasti Ramadan Serantau, Hoki Caraka, Dimas Derajat. Ini kan mereka butuh pembuktian kan bahwa kita bisa cetak gol kok. Ramadan Serantau di SEA Games luar biasa kayak apa kan? Dia bisa nunjukin itu. Jadi ya gue pengen kombinasi antara pemain-pemain yang udah ada di timnas senior yang asal dari bermainnya di Liga 1, ini pembuktian. Ricky Kambuaya gue nantikan terus penampilannya. Maybe Mark Klok bisa balik lagi di lini tengah. Jadi masih banyak sekali. Yakob Sayuri, Sadil mungkin juga. Sadil dipanggil lagi. Masih 25, dia masih muda. Si Sayuri Brothers masih bisa main. Masih banyak lah pemain-pemain yang butuh
jersey timnas mereka Benar, untuk mengatakan benar. bahwa kita masih part of timnas nih dan kita bisa kontribut besar loh buat timnas kita. Lini belakang, time for Ferrari, Kadek Arel, Komang yang kayak Iya. gitu-gitu kan bisa menunjukkan itu. Ya, dan emang mereka masih deserve juga, maksudnya deserve Oh the iya spot iya gitu iya dengan pasti. sudah dimiliki. Kalau tadi Kadek Ariel juga, di mana dia pemain yang di turnamen sebelumnya juga luar biasa nunjukin performa yang bagus. Iya. Bali United. Jadi buat di Bali United juga bagus, masih muda, punya heading poweran juga cukup bagus. Jadi ya buat gue pemain yang dari Liga 1 pun ini momen lu nih untuk Benar, untuk benar, nunjukin benar. kualitas. Ya, untuk menjawab pertanyaan juga kan yang pada nanya ini kenapa pemain-pemain Liga 1 kok nggak terlalu baik yang dikasih kesempatan? Justru ini momentumnya gitu kan. Walaupun di senior pun dikasih kesempatan Dikasih sama ST. kesempatan, Jadi ya iya. ini kompetisi yang selayaknya kita maksimalkan, walaupun kalaupun nggak menang ya nggak jadi pengenjauan tahan bahwa kita belum menjadi terbaik di ASEAN gitu Ya. ya. Jadi buat gue sih ini turnamen kalau menang syukur nggak apa-apa. Kalau Thailand nurunin Canatip segala macam kan tetap susah juga loh ngalahin mereka loh. Juga Maksudnya sih, kan bener. ya kita bisa menang di SEA Games gitu, tapi kalau dia full tim turun dengan pemain-pemain Serem terbaik juga kan? nggak Iya, mudah iya, juga kita buat Bener, menaklukkan mereka. Jadi ya kita juga tetap butuh pemain-pemain terbaik kita. Nah, ini untuk merefresh lagi jebret tim, kita akan lihat hasil drawing dari ASEAN Championship 2024. Di grup B, Indonesia tuh barengan sama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Sebenarnya kalau ngelihat ini gimana, Aldi? Gampang. Satu kata, gampang. Oke, baik. Kita bahasnya nanti aja di knockout stage. Lolos sudah pasti. Lolos udah pasti. Pasti. Ya nggak sih Mas, tunggu, gue salah, bener gak? Lolos mah udah pasti kan? Lolos lah. Iya. Grupanya Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam juga Cambodia, lagi sama ada Timor jersey. Leste. Iya. Vietnam Kalau ganti dari yang pelatih dibahas sih, sih, tapi iya. kita tandang lagi ke Hanoi itu 15 Desember. Habis itu menjamu Filipina 21 Desember karena ini kan nggak home and away ya. Kita mulai lawan Myanmar 9 Desember. Di Ya, kandang itu sih di mana? di Myanmar di Yangon. Jadi emang ya harus mulai dari start itu nunjukin dan terutama timnya si mana yang dipakai sama Kapan sih keluar rilis squadnya? biasanya 2 minggu 2 minggu 3 sebelum. Awal, Lagi- awal Desember lah. Awal Lagi Desember memasak ya. nih, Akhir-akhir. lagi Masak. coba memasak dan Iya. mencari, memilah dan dipilah. Tapi kalau kita bicara dari U23 sendiri, sebenarnya mungkin ada nama-nama yang juga mencuat dan mencolok kah buat Tadi pemain Mas belakang. Aryo? Iya, dari U20-nya Indra Safri juga banyak yang potensial Iya kan? kan. Donitri. Donitri Oh, iya, 16. itu one of the best back sayap. Tony Firmansyah, Iqbal di belakang. Tadi ada Kadek Arel juga Iya. di belakang. Banyak lah pemain-pemain yang punya potensi. Jens Raven salah satunya. Ini pemain yang kalau gue bilang ini salah satu striker yang kalau dari atribut paling lengkap sebetulnya dibandingkan striker yang kita punya ya. Dibandingin Rafa. Yang gue selalu kan membandingkan dia bisa main kayak Rafael Strike, ngebuka Yes. ruang, Yes. segala macam yang dilakukan Rafael Strike. Tapi dia bisa juga clinical nih kayak tipe Ramadan Sananta, tipe Hoki Caraka atau Dimas Derajat. Jadi betul-betul lengkap atributnya. Kalau dia bisa dipanggil dan dia bisa dimainin, itu juga addition yang bagus juga Ya. buat timnas. Jadi ya ada kombinasi antara yang di U20, U23 sama yang senior-senior yang main di Liga 1. Jadi gue pengen lihat tim yang solid sih, dan gue pengen banget ngeliat tim ini akhirnya juara gitu ya. Bener, selama amin. gua Amin. gue Bisa yuk, bisa. nonton, gue kuliah, gue kerja, tim ini. Terus terang gue nggak lihat sih golnya. Nggak lihat. Gue lihat Mungkin gue boleh lihat di Twitter. golnya. Tadi Boleh di gue Twitter. begitu lihat Rame langsung banget. bikin naskahnya karena Oh, iya. temen jurnalis Australia langsung ngirim cuplikan golnya nih. Saya senang Rafa mencetak gol. Jadi emang timnya emang lagi kesulitan ya. Itu pertama kita harus tahu bahwa Brisbane ini emang lagi kesulitan di Liga Australia. Mereka mulai musim dengan 2 kekalahan. Tadi itu gol Rafa itu menyamakan kedudukan nih dari timnya ketinggalan 2-1 jadi 2-2 menit 78. Ya. Tapi habis itu lawan nyetak gol lagi menit 90. 3-2 kalah. Jadi kalah 3-2. Nah, ini pekan ketiga Liga Australia, tapi si Brisbane baru main 2 kali karena pekan kedua mereka dapat bye. Jadi gue baru tahu juga di Liga Australia ada bye-nya karena mereka timnya ganjil 13. Jadi mereka pekan kedua kemarin nggak main. Habis itu Unik ya. Unik ya. Iya. Naik gitu. Naik, ya. Ada tim yang secara persyaratan mencukupi Oh, iya. untuk bisa jadi tim baru. Berarti Nah, kayak Liga kalau- Jepang zaman dulu kan. Iya, Ada tim baru masuk. Dia nggak ada divisi 2-nya berarti. oh mereka ada 10 lapis Ada 10 lapis. kompetisi, ada tebal. Kalau gitu berarti dari Australia. bawah dulu dong harusnya.
Iya tuh dari bawah. Iya, turun dari bawah. Nah, si Rafa ini mencetak gol, dia masuk menit 70 ya. Dia mencetak gol 8 menit kemudian. Dia udah 2 pertampilan sejauh ini. Dia main emang baru kemarin tadi lawan Sydney dia main 20 menit. Sebelumnya dia main lawan Auckland juga 22 menit. Jadi emang dia baru datang dari bangku cadangan, tapi emang ya semua udah pada tahu lah potensi dia bagaimana dia main untuk timnas senior. Ya golnya sih positioning, kerjasama pengertian bagus dengan teman-temannya dan juga finishing bagus, low ngelewatin kolong kiper, dan ini awal yang bagus bagi Rafa karena kita perlu dia untuk mencetak gol sih, benar, karena di timnas dia perlu gol itu. Ya apalagi kalau dia emang sudah terbiasa bikin gol di Australia, jadi saat kita nanti away ke Australia, oh udah biasa nih bikin gol di Australia nih. Gitu arahnya. Kita minta tanding di Brisbane berarti ya. Iya, iya betul. Bener-bener udah ada flashback positifnya ya Gold jadinya. Coast Oke, atau baiklah. Brisbane. Pokoknya ya pasti kita Sikat. semua mengharapkan yang terbaik lah buat Indonesia. Karena seperti kata Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi, kalau kita mengaca kepada Australia dalam level senior, maka tidak ada yang namanya Australia bermentas di Piala AFF. Dan timnas Indonesia, apakah harus bermentas di Piala AFF? Itu tergantung dari seorang pelatih dan juga dari Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Federasi Timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalian termasuk dari mana? Apakah kalian itu setuju tentang Piala AFF untuk membuktikan dirinya sebagai Raja ASEAN bagi Timnas Indonesia? Atau sebagai negara yang menjadi langganan Piala Dunia, Australia yang tidak pernah bermentas di Piala AFF? Silakan ditulis di kolom komentar. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.